Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Ahmad Afzul Fahmi di program KUA Menjawab. Oke, tentunya saya bersama narasumber kita, Ustadz Ramadan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat-sehat walafiat. Gimana Mas Fahmi kabarnya? Alhamdulillah sehat Ustadz. Bagaimana perjalanan pagi ini sampai ke KUA ini Ustadz? Apakah lancar? Lancar, tidak ada kendala alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke Ustadz, bagaimana kalau langsung kita mulai saja Ustadz? Boleh langsung aja. Oke Ustadz, ini terkait pertanyaan ini dari beberapa pertanyaan dari media sosial atau mereka-mereka yang mungkin masalah-masalah ini sering terjadi di pengantin-pengantin baru Ustadz. Nah ini ada beberapa. Yang pertama, bagaimana cara menjaga hubungan yang sakinah mawaddah warohmah itu Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di akhir-akhir ini ya Mas Fahmi ya, kita sering menemukan di media sosial ataupun di berita-berita televisi bagaimana banyak terjadi kasus-kasus kekerasan rumah tangga, dan juga terjadi bagaimana kasus perceraian ya yang semakin marak gitu yang terjadi akhir-akhir ini. Ya, betul. Ini pertanyaan yang sangat aktual ya untuk kondisi hari ini, bagaimana menjaga kondisi keluarga sakinah mawaddah warahmah gitu. Dan mungkin perlu kita ketahui juga dan perlu kita kaji juga gitu ya. Rata-rata itu yang yang banyak terjadi perceraian ataupun masalah rumah tangga itu adalah pengantin-pengantin yang usianya sebenarnya belum terlalu matang ya. Masih usia pernikahan setahun sampai 0 sampai 5 tahun. Ini memang 0 sampai 5 tahun ini adalah masa di rumah tangga ini yang penuh dengan berbagai macam warna-warni problematika, cobaan gitu. Sehingga kalau tidak tahan saat 0 sampai 5 tahun ini memang akan berujung kepada tadi tuh perceraian itu ya. Maka ini tadi bagaimana sih ingin merawat sakinah mawaddah warahmah begitu ya. Ya betul Ustaz. Mungkin di awal-awal pernikahan itu kita memang harus mempunyai visi dan misi keluarga terlebih dahulu, bahwa menikah itu bukan hanya sebatas ingin melampiaskan kecintaan saja. Ya, Ustaz. Ya. Jadi kalau misalkan saya cinta kepada pasangan saya, itu cinta karena saya ingin memuaskan diri saya, begitu ya. Dengan cara apa? Saya akan bahagia jika saya hidup dengan pasangan saya. Berarti ini pada sisi ingin memenuhi keinginan diri sendiri. Nafsu, kebahagiaan diri sendiri saja, begitu. Ingin memiliki pasangan kita tersebut. Namun harus kita lebih jauh lagi gitu, Mas Fahmi. Tidak hanya memenuhi keinginan diri sendiri atau kebahagiaan diri sendiri. Kalau sudah menikah itu apa-apa itu harus mempertimbangkan dua belah pihak. Jadi kebahagiaan kita juga harus menjadi kebahagiaan istri. Ya. Gitu. Suka kita menjadi kesukaan istri. Kemudian kita misalkan lagi sedih, juga merupakan kesedihan istri. Begitu juga kesedihan istri, ketidaksukaan istri itu juga menjadi bagian dari kesedihan kita dan ketidaksukaan kita. Maka di Al-Quran itu dijelaskan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Jadi visi dan misi keluarga itu bukan hanya satu pihak ingin menang sendiri, begitu ya. Biasanya tapi kan ingin menang sendiri dari salah satu pihak. Bahkan biasanya kan mereka tidak ada yang mau mengalah, Ustaz. Tidak ada yang mau mengalah. Puncak masalahnya tidak ada yang mau mengalah, begitu ya. Maka memang dua belah pihak ini visi keluarga itu harus bagaimana saling melengkapi. Pasti kekurangan kan ada ya pada diri kita. Kita ada kekurangan. Pasangan kita ada nggak kekurangannya? Pasti ada. Maka kita visi keluarga kita itu harus melengkapi kekurangan pada pasangan kita, dan juga
harus punya keinginan untuk membahagiakan pasangan kita juga. Berarti Kira-kira harus saling melengkapi antara satu dan yang lain begitu. Tepat sekali, kira-kira begitu. Untuk pertanyaan, berarti di dalam sebelum kita melakukan pernikahan tuh berarti sebelumnya kita harus mempunyai visi dan misi, Ustaz. Benar. Jadi ketika kita sudah menikah, berarti visi dan misi itu harus disatukan dan untuk berjalan bersama begitu, Ustaz. Ya, bagaimana? benar itu. Jadi kan kalau dalam agama kita diajarkan untuk niat ya terlebih dahulu. Iya, Ustaz. Niat itu adalah visi dan misi gitu. Visi kedepannya apa dengan pernikahan ini? Tujuan dari nikah ini apa gitu. Maka amat sangat disayangkan kalau nikah itu tujuannya hanya ingin ganti status dari lajang, dari gadis bujang menjadi sudah menikah, hanya ganti status saja kan, atau hanya ganti sebatas apa ya? Coba-coba, betul. Banyak kan yang ingin seperti itu, hanya coba-coba saja, atau hanya karena ya daripada sendiri terus lah, mendingan daripada Ya, jomblo betul. terus capek ditanyain orang gitu ya, Ya. yang kita nikah aja deh. Nah ini menurut saya adalah belum sampai kepada tujuan dasar dari pernikahan tersebut. Maka tujuan dasar dari pernikahan itu kan harus kita pahamin, yaitu sakinah mawaddah warahmah. Dan sakinah mawaddah warahmah ini cinta, kasih sayang, dan ketenangan itu harus ada dalam tujuan menikah tersebut. Ya, Ustaz. Gitu. Oke, Ustaz, terima kasih, Ustaz. Wah, sangat jelas dan rinci sekali penjelasannya, Ustaz. Mudah-mudahan. Jadi ada sedikit pertanyaan lagi tuh, biasanya di dalam pernikahan baru, Ustaz, itu yang sering terjadi masalah itu apa, Ustaz? Yang sering biasa terjadi masalah sehingga menimbulkan keributan, bahkan parahnya melakukan KDRT atau kekerasan seperti itu. Kalau menurut saya ya, itu karena temperamen juga sih, temperamen dari masing-masing pasangan ya, baik lakinya ataupun perempuannya. Temperamen itu bersumber dari mana? Ya tidak adanya ketenangan, tidak adanya dalam batinnya itu, dalam hatinya itu rasa damai, tidak dia dapatkan dari pernikahan atau dari pasangannya tersebut. Yang ada adalah ketersinggungan. Nah ini dia ketersinggungan coba. Dan dengan hal-hal yang sepele, hal-hal yang kecil itu karena tersinggung bisa jadi besar, rumah jadi panas ya. Udah gitu apalagi ya, hal-hal selain ketersinggungan itu tadi ya tidak bisa menjaga emosi, kemarahan itu yang mengakibatkan sampai kepada KDRT, sampai main tangan, main pukul dan seterusnya gitu. Pada dasarnya ya manusia itu kan sudah Allah ciptakan dengan fitrah ya, dengan fitrah ada kasih sayang gitu, ada kasih sayang, ada menyukai cinta sesama, itu cinta kepada pasangan kita. Bahkan kita juga dikasih oleh Allah sebuah apa ya modal untuk apa itu, untuk saling berbagi gitu. Jadi kalau ini tidak kita sentuh, cinta, kasih sayang dan saling berbagi dalam kehidupan bersama dengan pasangan kita gitu ya. Ya, Ustaz. Nah itu hilang semua ruh dari keluarga kita itu, hilang. Ya, Ustaz. Ya, kira-kira begitu, Mas. Oke, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Wah, terkait penjelasannya dan telah menjawab pertanyaan dari kami. Oke, Ustaz, berikan tips untuk para pengantin-pengantin baru kita, Ustaz. Bagaimana caranya supaya tidak terjadi keributan, bagaimana cara menyelesaikan solusi-solusi masalah dari cantin itu, Ustaz. Betul. Nah ini dia tipsnya ya, buat saya juga udah menikah udah cukup lama, terus juga buat teman-teman yang baru mau mencatin ya, calon pengantin ini, mungkin tipsnya adalah selalu menjaga hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu kuat, maka Allah juga akan menjaga hubungan kita kepada sesama manusia. Artinya hubungan hablum minallah juga kuat. Nanti setelah itu hablum minanas kita juga akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperbaiki urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kan dalam ayat Al-Qur'annya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Bertakwa kepada Allah, berkata yang benar,
Maka kalau kita bertakwa kepada Allah dengan berkata yang benar, urusan kita akan dimudahin. Yuslih lakum a'malakum. Allah akan mudahkan seluruh perbuatan kita, menyelesaikan seluruh urusan kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Maka tipsnya yang pertama adalah jaga hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah menjaga hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan sakinah mawaddah warahmah kepada dada kita. Terus yang kedua adalah banyak komunikasi. Kebanyakan pasangan itu tidak senang banyak panjang ngobrol gitu ya. Ngobrol seperlunya. Nah, ini harus dihindarin. Harusnya ya, kalau sudah berkeluarga, kalau sudah punya pasangan yang sah, yang halal, itu harus banyak guyon-guyonannya, harus banyak bercandaannya, harus banyak ngobrolnya, komunikasinya. Ini adalah bumbu-bumbu cinta, komunikasi itu. Tapi kalau udah diem-dieman, maka ya nanti pikiran akan melayang kemana-mana gitu. Jasadnya berdua, tapi pikirannya nggak nyambung kemana-mana gitu. Ini mungkin hubungan kepada Allah. Yang kedua adalah banyak komunikasi kepada sama pasangan kita. Kira-kira itu, Mas. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sekali lagi luar biasa. Sudah terjawab semua pertanyaan dari teman-teman kita. Mudah-mudahan. Dan menjawabnya pun sangat mudah dipahami dan detail Ustaz. Terima kasih Ustaz. Amin. Mungkin situ saja Ustaz. Siap. Mudah-mudahan ya kita harapkan catin-catin ya calon pengantin ini 1-5 tahun, tadi 0-5 tahun ini ya bisa bertahan, mempertahankan. Nanti kalau sudah lebih dari itu insya Allah sudah mudah gitu ya. Biasa. Karena 0-5 tahun itu memang masa pengenalan ya, karakter sama apa namanya pasangan masing-masing gitu. Ya itu harapan kita adalah semakin kuat keluarga di unit yang paling kecil, maka masyarakat juga akan kuat dan bangsa ini juga akan semakin kuat. Ya, itu tujuan kita dari KUA ini seperti bukan hanya menikahkan tapi juga memberikan bimbingan ya bagi calon pengantin dan bagi pengantin-pengantin. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan Mas Fahmi. Terima kasih Ustaz. Oke, terima kasih kepada Ustadz Ramadan yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan terima kasih buat para pemirsa yang sudah menonton acara ini dari awal hingga selesai. Oke, saya Ahmad Abzul Fahmi dan narasumber Ustadz Ramadan mohon undur diri di program KUA Menjawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.